Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2018 11 20 53. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang wacana, tipe wacana, dan lain sebagainya. Oke, kita simak saja. Selanjutnya yaitu puisi. Puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh rima, ritma, ataupun jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat. Menurut zamannya, puisi dibedakan atas puisi lama dan puisi baru. Selanjutnya yaitu eksposisi. Eksposisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan, misalnya sebuah karangan, artikel, esai, dan lain sebagainya. Keempat, yaitu deklamasi. Pada hakikatnya, deklamasi adalah suatu cara menyampaikan puisi di depan umum dengan menggunakan naskah puisi yang sudah dihafalkan. Kemampuan deklamator akan dapat diukur dari kemampuan menghafal dan mengekspresikan amanat puisi melalui orasi atau membaca. Ekspresi adalah gaya wajah, pantomimi adalah gaya anggota badan. Selanjutnya yaitu konversasi. Konversasi merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang biasanya terdapat dalam percakapan telepon. Percakapan telepon ini akan dibahas lebih lanjut pada materi wacana komposisi. Selanjutnya yaitu tipe wacana. Yang pertama yaitu narasi. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam suatu urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Ketiga unsur berupa kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. Jika ketiga unsur itu bersatu, ketiga unsur itu disebut plot atau alur. Jadi, narasi adalah cerita yang dipaparkan berdasarkan plot atau alur. Pada bagian tengah, wacana muncul adanya pertukaran dan transaksi. Pertukaran berupa prakarsa dalam bentuk pengantar yang menuju ke sebuah pertanyaan. Jawaban dari sebuah pertanyaan dan umpan balik berdasarkan jawaban yang berupa pertanyaan. Transaksi dimulai dengan penutur menerangkan suatu hal pada mitra tutur. Penutur mengarahkan mitra tutur untuk fokus dalam pembicaraan, dan penutur memancing mitra tutur untuk memberikan tanggapan mengenai apa yang dibicarakan. Selanjutnya yaitu struktur wacana akhir. Akhir wacana ditandai dengan pembawa acara yang mulai menutup acara. Pembawa acara menutup dengan memaparkan sebuah kesimpulan dari tema yang sudah dibicarakan. Selanjutnya, diakhir dengan salam penutup dari penonton. Dari pembawa acara kepada bintang tamu atau penonton. Contohnya yaitu, "Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar?" Organisasi wacana. Ada dua cara penting yang dapat dilakukan dalam pengorganisasian wacana, yaitu pertama, pengaturan kala, kedua, struktur pohon. Selanjutnya yaitu struktur wacana. Menurut Tarigan, struktur wacana dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu awal, kedua tengah, dan yang terakhir adalah akhir. Struktur wacana. Pada bagian awal dalam struktur wacana merupakan bagian pembukaan yang berisi tentang
sapaan, dan pemaparan. Dalam struktur wacana muncul adanya sapaan dari pembawa acara kepada penonton sebagai penanda dibukanya sebuah acara dan dilanjutkan dengan pemaparan tema yang akan dibicarakan. Organisasi wacana. Kedua cara tersebut merupakan prinsip organisasi struktur wacana. Dapat disamakan dengan subjek dan predikat pada organisasi kalimat, tetapi jelas bahwa isi suatu wacana merupakan saranan sangat ampuh dalam pencapaian koherensi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kita tentang wacana. Wacana terdiri dari 3, yaitu wacana organisasi wacana, struktur wacana, dan tipe wacana. Baik, kita cukupkan sampai di sini penjelasan materi saya tentang pembelajaran wacana. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.